seperti itu. Nyatanya, Tapi setelah itu ya saya belajar, tapi ya karena gini, jadi pertama ya masih belum berani all out gede karena ya masih belajar. Jadi akhirnya ya misalkan ada untung 5%, 10% itu dalam artian ya bisa dibilang kalau untuk mencukupi kebutuhan yang enggak gitu loh ya. Jadi akhirnya waktu itu saya kan bisnis nih, saya kebetulan di bisnis baking gitu ya, ada kursus online dan itu lebih menguntungkan. Nah, akhirnya ya saya tinggal itu, terus saya ada beberapa saham yang saat itu saya beli sebelum COVID. Jadi saya sempat diemin itu tuh 5 tahun gitu loh. Saya beneran nggak ngikutin dunia ini investasi. Nah, baru akhir-akhir ini anak saya tuh yang besar udah mulai remaja, dia mulai kenal karena sekarang kan anak tuh lihat-lihat YouTube gitulah ya. Dia terus dapat YouTube yang tentang investasi, dia tanya, "Mami, investasi nggak?" Iya ada sih ya. Saat itu lah saya baru buka porto saya, loh kok merah semua? Saya juga juga terperanjat gitu loh. Oh ceritanya dulu mau investasi, jadi udahlah saya mau investasi aja, saya diemin, jadi nggak saya intip-intip itu kan harapannya bisa namanya investasi itu kan untung gitu ya harapannya. Tapi ternyata setelah dilihat 5 tahun malah wow, malah turunnya luar boncos. biasa, boncos gitu kan. Makanya saya bilang ke anak saya, ya mami nggak berani ajarin kamu ini investasi ini karena mami sendiri juga masih gagal nih, boncos nih portonya mami kebakaran semua gitu kan. Betul. Sebenarnya dari situ saya mau belajar lagi, makanya saya cari-cari, kebetulan kok di IG ada webinar-webinar seperti ini ya, saya ceritanya ini mau titik awal mula lagi, belajar lagi gimana sih gitu loh, supaya Mantap. benar di jalan yang benar itu. Betul, supaya nggak tersesat di jalannya sesat-sesat, Bu. Iya, iya. Oke, Bu Monik, berarti Anda pertama kali beli saham masa COVID 5 tahun lalu gitu? Sebelum COVID, sebelum Oh, COVID. masih ingat tahunnya, Bu? COVID itu kan 2000 ya, mungkin saya 20. 2018 ya. Oke, keren. Kemudian Anda mulai tahun 18 sampai 20 sempat aktif beli saham, betul? Iya, sempat aktif trading dalam artian pegang ini begitu untung, saya jual. Untungnya maksudnya 5%, 7% saya jual. Jadi trading gitu ya, lebih ke arah trading gitu ya. Jadi apa ngamatin terus tiap hari buka terus ngamatin terus begitu udah ada untung ini gitu. Jadi Oh, sempat aktif itu loh. Tapi begitu saya ada bisnis, saya memutuskan sebagai seorang investor gitu loh. Jadi udah saya diemin. Ternyata saham yang saya pilih-pilih saat itu nyungsep. malah merah semua dan saya waktu itu juga salahnya suka FOMO, ikut-ikutan, ikut Ah. di grup terus dipom-pom-pom-pom, ikut-ikutan ternyata nyangkut gitu loh. Ya itu Eh, kesalahan juga saya udah sadar itu Keren. nggak boleh FOMO itu ya. Ya. Betul sekali, mantap. Ya. Kemudian akhir-akhir ini tadi Bu Monik bilang sudah mulai aktif lagi, betul Bu? Ya, mulai ini aware lagi ya, aware Kira-kira lagi. bulan apa Bu? eh Ya mungkin baru 2 bulan, 3 bulan inilah saya mulai melek Oke, lagi. Saya mulai beli keren. saham BBCA nih yang saya lagi beli. Ya ampun, oke 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 oke. Jadi Anda sudah balik ke pasar modal, aktif beli saham lagi mulai 3 bulan lalu, betul Bu ya? Ya, Jadi karena 3 bulan, mulai April akhir akhir April kemarin, dan sejak itu IHSG atau market itu naik terus Bu, uptrend Bu. ya, Asumsi ya. saya, Anda sudah mulai profit Bu. Betul atau salah? Ya sedikit karena saya beli BCA tuh di waktu itu di 8.000 ya. Ya Te- ampun. Beli BCA di 8.000. Terus kan dia sempat turun 7.300, saya udah ngincer mau beli lagi, nggak sempat beli itu loh. Karena saya Naik lagi. sehari-harinya tuh ada bisnis itu juga, bisnis itu loh. Jadi saya tuh suka kelewat-kelewatan lah intinya gitu loh. Oke. Suka kurang gercep gitu loh. Akhirnya loh kok udah naik lagi 8.000 itu yang awalnya 7.300 mau diincer udah dia sempat loncat Terbang. kan, BBCA tuh sempat loncat kan. Jadi udah di 8.000. Oh ya udahlah diem. Terus sekarang kan dia ini Hmm. ya stabil naik turun di 8.300, 8.400. Kemarin saya sempat tambah posisi sedikit lah di 8.000 Ya. 300. Jadi persentase keuntungan saya kemarin saya inti baru 1,2 berapa persen gitu lah. Jadi baru sedikit itu. Iya, iya. Dan Ibu apakah hanya punya BCA aja atau ada yang lain? Oh, yang lainnya ini peninggalan 5 tahun yang lalu. Boleh tahu Bu apa aja Bu itu namanya Bu? Ada ONTR. Aduh, dalam itu Bu. Iya, iya. Jadi UNTR tuh dalam dan sekarang saya lagi mintip-mintip mau BEP, lagi mintip-mintip mau ke BEP dulu saya mau beli itu. Oke, ada yang lain? Setelah 5 tahun, makanya ini setelah 5 tahun malah baru mau balik BEP gitu kan ya ceritanya. Iya. Buang umur dong, betul Bu ya?
Iya, iya. Oke, jadi dari apa itu sharing Bu Monik, beliau pengen investasi saham. Kendalanya beliau punya usaha, gak bisa ditinggal. Padahal beliau kalau beli saham itu hobi ngintip-ngintip market. Kalau keseringan ngintip market, maka backingnya amit-amit ditinggal malah kosong. Betul Bu ya? Iya, iya, memang bisnis saya belum bisa saya tinggal sih, itu sih kendalanya. Jadi ya selama ini yang bisa menghidupi dari bisnis ini sih, tapi kan ya saya sadar gitu loh, kita juga harus ada investasi yang benar, karena kalau investasi benar itu juga bisa melipat gandakan yang kita punya gitu ya. Jadi misalkan dari bisnis kita investasinya benar, itu bisa gitu kan melipat gandakan gitu loh. Saya setuju Bu, tapi untuk investasi yang benar, Anda harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, investasinya amit-amit bakal salah mulu, Bu. Iya, iya, iya benar Pak. Makanya saya lagi ini mau menuntut ilmu ini. Betul. Dan satu lagi, Bu Munik. Anda sangat beruntung, Bu. Karena ternyata punya anak masih remaja, dia sudah aware akan pentingnya investasi, Bu. Jadi sebenarnya, Bu, Iya. Anda belajar investasi saham, Bu ya. Itu bisa Anda tularkan, ajarkan ke anak Anda. Karena demi Anda belajar investasi, Bu, ya, tahukah Anda aset paling mahal, paling utama untuk berinvestasi itu bukan modal, bukan duit, Bu. Tapi tahu apa, Bu? Kira-kira? Ilmu, Betul, ada lagi? waktu. Betul Lautan lembut, sekali, Bu Monik. Ya, Iya, iya. mumpung anak Anda masih lautan. remaja, ya, Anda harus bisa ngajarin ke dia. Ini loh nak, kalau kamu investasi saham, Gede. kamu bisa invest jangka panjang, dan kamu bisa mendapatkan sebuah efek yang ajaib, yang namanya Iya, adalah compounding interest. iya, iya. Apa itu Mami? Nah, hari ini Bu Monik, Anda belajar ilmunya, Bu. Iya. Ya, anak sekarang ini ya, ya, ya syukur justru saya termotivasi sama anak saya. Dia kan sekarang tuh ilmu pengetahuan bisa cari di YouTube, di Google, di ChatGPT ya. Jadi saya justru mau termotivasi nih anak saya remaja, saya harus bisa ngikutin dia karena dia sekarang udah bicaranya kripto, Pak. Aduh, duh, Mami duh, kok duh. iya jadi blockchain gitu. Dia menantang saya, Mami tahu nggak kripto blockchain itu adalah mata uang nanti masa depan itu. Dia juga bilang Setelah gitu. Bu Monik ikut ini, Anda akan ajarkan bahwa, nak, sayangku, kamu investasi yang halal-halal aja, yaitu saham. Hmm. Investasi atau trading blockchain, kripto itu haram, sayang. Kok bisa, Mami? Nah, hari ini Anda akan belajar ilmunya, Bu Monik. Oh, jadi Bu Monik, Menurut Pak Adi kripto itu sesuatu masih halal ya? Saya juga bilang sama anak saya, ya Mami nggak belajar itu soalnya dulu itu kripto itu tuh kedenger-dengerannya itu yang untuk teroris itu loh. Kalau ada uang teroris masuknya ke kripto, jadi kayaknya kesannya negatif itu loh. Tapi iya, saya dengerin dia yang YouTube-nya yang dia denger gitu ya kan banyak sekarang influencer yang anak-anak muda khususnya itu ngomongin tentang kripto itu kayak kalau kayak kita transfer uang keluar tuh kan nggak perlu waktu gitu ya. Jadi kayak mata uang dunia gitu loh. Dan beberapa negara sudah melegalkan kripto ini kan, bayar taksi pakai Bitcoin, apa-apa tuh di beberapa negara sudah ada gitu loh. Jadi ya ini anak muda makanya level anak muda saya saya juga harus belajar nih. Saya kan generasinya beda ya. Makanya anak muda cepat sekali berkembang dengan adanya apa ya sekarang tuh eh, informasi itu kan tak terbatas itu ya, dia bisa mengakses dari mana aja seperti itu. betul sekali, Bu. Tapi intinya, Bu ya, ujung-ujungnya selalu Anda pasti pengen punya rezeki yang halal. Betul, Bu ya? Mm-mm, mm-mm. Ya, Maka ya. itu jangan beli kripto. Dah beres. Cuma nanti bisa dijelaskan kenapa gitu. Kan saya harus anak sekarang nggak bisa kalau cuma dikasih Jadi gini, penjelasan. Bu ya, Heeh. saya nggak ngerti Anda punya keyakinan apa. Saya pun juga bukan Muslim, ya, tapi saya percaya dengan fatwa MUI bahwa kalau Anda investasi, idealnya uang Anda itu aja ada wujud fisiknya, betul Bu? Nah, itu yang ini anak saya bilang juga, Mami, kalau percaya sama Tuhan nggak ada, kenapa nggak percaya sama kripto?
Nah, Halo, itu Bu Monik, mohon maaf ya, kita di sini tidak akan diskusi soal kripto. Karena saya punya prinsip, kita investasi hanya yang halal-halal aja. Kalau anak Anda punya keyakinan beda, silakan. Atau kalau dia mau debat, bisa langsung cari MUI setempat. Tapi fokus kita di sini adalah investasi saham yang halal-halal aja. Apakah bisa diterima, Bu Monik? Halo? Oke, semoga bisa didengar Bu ya. Ibunya kemana ibunya? Oke, oke. Ya, oke. Terima kasih banyak atas sharingnya, Bu Monik. Saya yakin Anda hari ini bisa dapat banyak manfaat. Oke. Nah, sudah semakin banyak lagi yang hadir di sini.